Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Abduh. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang cara membuat lingkaran. Dan pelajaran ini bisa kita pelajari di mata kuliah grafika komputer. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Adapun alat-alat yang sobat butuhkan, yang pertama sum, karena sum ini berguna untuk membaca coding kita nanti. Oke, sekarang sobat buka sum control panel sobat. Oke, buka sum control panel. Oke, sekarang sobat running Apache dan MySQL. Oke, di sini sudah running. Oke, dan yang kedua, sobat buka browser kesayangan sobat seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan browser yang lainnya. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Oke, dan yang ketiga, sobat buka Notepad sobat, baik itu Notepad dari Microsoft ataupun Notepad++. Di sini saya menggunakan Notepad++. Oke. Sekarang kita langsung saja sobat buat tab baru. Oke, ini adalah coding untuk membuat halaman atau lembar kerja kita nantinya, atau background dari gambar kita nantinya. Oke sih, untuk mempercepatnya saya kopikan saja. Oke, kita copy. Sekarang kita save. Dan untuk penyimpanan dari sum sendiri, agar nanti dapat dibaca di browser kita, yaitu di penyimpanan standarnya, yaitu di C sum htdocs. Nah, disinilah sobat nantinya akan menyimpan coding PHP sobat. Oke, di sini kita buat nama lingkaran misalnya. Dan yang sangat perlu sobat ingat, yaitu jangan lupa membuat titik PHP di ujung dari nama dari coding sobat tersebut. Oke, dan untuk ekstensinya kita rubah menjadi all file. Oke, all file. Oke, sekarang kita save. Oke, sekarang sudah tersimpan. Oke, sekarang saya akan mencoba menjelaskan fungsi dari coding yang kita copy tadi. Oke, yang pertama PHP. Ini adalah coding pembuka PHP, dan ini adalah coding penutupnya. Dan sekarang kita lanjut ke baris kedua, yaitu image create. Ini adalah untuk membuat ukuran dari background kita nantinya. Di sini saya membuat 500 dan 500. Oke, dan untuk coding ketiga ini adalah kode warna, perintah untuk membuat warna. Dan ini sebenarnya sama saja. Yang membedakan adalah di sini. Dan ini adalah kode warnanya sendiri. Dan di sini saya hanya menggunakan 3 warna, yaitu hitam, putih, dan biru. Jika sobat menginginkan warna lain seperti warna merah, warna coklat, dan warna yang lainnya, sobat bisa mencarinya di Google tentang kodenya. Kodenya biasanya hanya 3. Oke, sekarang kita lanjut ke baris berikutnya, yaitu image file. Nah, ini berfungsi untuk merubah warna background kita nantinya. Oke, nanti saya akan menjelaskannya lagi. Oke, sekarang kita coba untuk melihatnya di browser kita. Oke, kita buka Mozilla kita. Sobat ketikkan di localhost. Oke, kita enter. Tadi saya memberi nama lingkaran. Oke. Ini adalah hasil dari coding yang baru saja kita buat. Oke, 500 kali 500. Nah, ini 500 kali 500. Seandainya sobat rubah di sini menjadi 1000 misalnya.
maka dia akan membentuk persegi panjang. Oke, kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya, maka akan terbentuk persegi panjang yang artinya 1000 kali 500. Oke, saya hanya akan membuat 500 kali 500. 500 kali 500. Oke, sekarang kita lah. Dan untuk image file tadi, di sini saya membuat warna putih. Seandainya sobat ingin menggunakan warna lain misalnya, tapi dalam tanda kutip sobat sudah mengenalkan kode warnanya di sini. Misalnya sobat ingin warna merah, berarti sobat harus menambah kode untuk warna merah. Karena di sini yang ada hanya hitam, putih, dan biru, saya akan mencoba merubah warnanya menjadi warna biru. Oke, coba lihat hasilnya. Oke, maka hasilnya menjadi warna biru. Tapi warna biru ini terasa silau di mata, jadi saya akan mengembalikannya jadi warna putih. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengenalan kode coding yang tadi. Sekarang kita lanjut ke cara membuat lingkaran itu sendiri. Oke, kita buat saja baris baru. Dan untuk kode membuat lingkaran yaitu image arc. Ini adalah perintah untuk membuat lingkaran. Oke, di sini akan saya memberi contoh. Misalnya di sini saya buat 250. Saya buat warnanya misalnya warna hitam. Oke, jangan lupa buat titik koma. Oke, kita save dan kita lihat di browser untuk melihat hasilnya. Kita refresh. Oke, maka ini adalah hasil dari coding yang baru saja kita buat. Lingkaran ini adalah hasil dari coding kita tadi. Oke, saya akan menjelaskan fungsi dari angka-angka ini. Oke, yang pertama 250 dan 250. Ini adalah untuk membentuk titik tengah dari lingkaran kita nantinya. Karena di sini saya buat 250 dan 250 yang awal ini artinya ini adalah suku X dan ini adalah suku Y. Sama seperti di tutorial kita sebelumnya tentang cara membuat garis. Oke, kita lihat di dalam grafik untuk memperjelas. Jadi saya mengetikkan 250 dan 250 yang artinya akan terbentuk titik di sini. Maka ini adalah titik dari lingkaran kita. Oke, selanjutnya yang 100 yang pertama. Ini kita berikan saja, ini adalah suku X-nya. Ini dia tidak terhubung ke 100 yang di samping. Dia berbeda. Yang 100 pertama ini fungsinya untuk membentuk sudut kiri dan sudut kanan, yang artinya bila diambil dari titik tengah, maka ini kita bagi dua. 100 bagi 2 berarti artinya 50, yang artinya kalau dalam grafik nantinya ini adalah titik tengah kita tadi, maka dari sini dibagi dua, yang 100 itu dibagi dua, maka di sini 50 dan ke kanan 50, maka totalnya menjadi 100. Maka kita ketikkan di sini 100. Dan untuk memperjelasnya saya akan coba rubah, misalnya saya buat di sini 300 misalnya, yang artinya 150 kali 2. Kalau ada browser, maka dari titik tengah kita tadi di sini, ini adalah titik tengah kita, maka 300 itu dibagi 2, yang artinya di sini menjadi 150 dan ke sini 150, yang totalnya menjadi 300. Oke, kita lanjut ke 101.
Terus yang satu lagi, ini tadi untuk membentuk sudut atas dan sudut bawah. Dan logikanya sama, kita bagi dua dari titik tengah. Jadi jika ini saya rubah menjadi, misalnya saya buat 450 misalnya, 450 kita save. Oke, kita lihat hasilnya. Maka ini kita ibaratkan titik tengahnya, yang 450 itu dibagi dua. Jadi dari titik tengah ini ke atas 225, dari titik tengah ke bawah 225, yang totalnya menjadi 450. Dan untuk kode 0 ini adalah untuk menentukan awal lingkaran tersebut. Jadi ini berhubungan ke 360, yang artinya ini berhubungan. Oke, di sini kita akan coba menjelaskan. Ini adalah titik mulainya. Di sini adalah, kita ibaratkan di sini adalah titik 0, dan sampai ke sini kembali adalah 350, makanya terbentuk lingkaran penuh. Jika seandainya kita buat di sini 90 misalnya, kita buat 90, maka dia akan membentuk seperempat lingkaran. Di sini 0, di sini 90. Dan jika kita buat menjadi 180, maka akan terbentuk setengah lingkaran. Oke, kita akan coba lihat. Maka terbentuk setengah lingkaran. Oke, jika seandainya sobat ingin memulai titiknya dari sini sampai ke sini, nanti sobat ganti 0 ini menjadi 90. Kita save. Kita lihat hasilnya. Maka di sini adalah 90, di sini 120. Yang intinya, sobat perumpamakan saja itu sebuah lingkaran, dan lingkaran itu adalah 360 jika lingkaran penuh. Dan ini adalah titik mulainya, titik mulai dari lingkaran kita di sini. Oke, kita lanjut. Saya tadi berencana membuat gambar kepala yang tersenyum. Oke, kita buat, saya balikkan seperti tadi 360 karena kita membutuhkan lingkaran penuh. Oke, sini saya buat 450. Kita save. Ya. Oke, saya akan membuat mata di sini dan di sini. Pertama saya akan membuat mata di sebelah kiri. Oke, berarti saya membutuhkan 150 kali 150 untuk nanti saya mendapatkan titik tengah di sini. Oke, kita tentukan dulu titik tengahnya. Kita kontrol dia saja untuk mempercepat. Oke, titik tengahnya saya maunya di 150 kali 150. Dan besar matanya saya ingin 100. Oke, namanya saja agak sipit. Di sini saya buat saja 80 misalnya. Oke, kita coba save untuk lihat hasilnya. Oke. Kita lanjut. Di sini tadinya saya akan membuat mata di sebelah kanan, jadi saya ingin membuat titik tengahnya di 350 kali 150. Suku X nya 350. Oke, kita save. Saya akan mencoba membuat mulutnya. Sama, logikanya sama saja seperti yang di atas. Yang sobat harus pahami saja, yang paling harus sobat pahami itu yaitu yang titik ini sama titik ini, yang
dua ini adalah untuk menentukan titik tengahnya. Pertemuan dari kedua titik ini, sumbu X dan sumbu Y ini adalah titik tengah kita. Dan ini untuk menentukan lebar dari kiri ke kanan. Dan untuk ini menentukan panjang atas bawahnya. Tapi yang dua ini harus sobat bagi dua dari titik tengah. Dan jika ini 100, yang artinya 50 ke kiri, 50 ke kanan. Dan yang 80 ini 40 ke atas, 40 ke bawah. Dan ini adalah titik mulai lingkaran kita dari 0 dan sampai 350, yang artinya itu adalah lingkaran penuh. Oke, kita lanjut membuat mulut. Kita kontrol D saja untuk lebih mempercepat kopinya. Oke, saya akan memberi nama saja biar sobat tidak bingung. Dan untuk mulut ini, kita tidak mungkin membuatnya menjadi lingkaran penuh. Dan saya maunya mulutnya itu tersenyum, jadi saya menentukan setengah lingkaran. Oke, saya akan membuat titik tengahnya dulu, mencari titik tengahnya dulu. Oke, saya umpamakan saja titik tengahnya di 250 kali 350 kali 400. 250 kali 350 mungkin 250. Kita coba dulu 250 kali 350. Kita coba lihat apakah posisinya sudah cukup baik. Oke, sepertinya posisinya cukup baik. Kita hanya perlu merubah bentuk dari lingkarannya saja. Jadi saya akan mencoba membuat lebar ke kiri dan ke kanannya itu buat 300, yang artinya 150 ke kiri, 150 ke kanan. Dan saya akan membuat setengah lingkaran. Di sini saya rubah menjadi 180. Oke, kita coba lihat hasilnya dulu. Oke, mungkin senyumnya kurang lebar mungkin. Kita coba ubah ini menjadi 100, 150 hasilnya. 100 saja mungkin. Oke, masih kurang sepertinya. Coba saja menjadi 120. Kita coba refresh. Dan ini adalah hasil dari coding yang baru saja kita buat. Oke, jika sobat cukup paham dengan penjelasan saya, silahkan sobat like. Dan jika sobat kurang paham, silahkan sobat berikan komentar sobat, dan nanti saya akan secepatnya membalas komentar sobat. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kita kali ini. Jika sobat suka, tolong sobat like dan subscribe channel YouTube saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.